meneruskan pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid dharain. Wa bi riwayatin la yagrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an wa yaqulu minhu insanun wa la dabatun wa la syai'un illa kanat lahu sadaqah. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu ta'ala anhu qawluhu yarza'uhu ay yanqusuhu. Jadi terakhir, tidak ada seseorang muslim laki-laki dan perempuan nanam cabai, nanam apa aja dah. Dan kemudian berbuah atau berkembang. Mau nanam apa aja dah. Dan kemudian dari tanamannya itu dimakan orang. Dimakan orang, dimakan binatang. Dimakan apa aja dah. Ya, kembang kita, pohonan kita dimakan sama orang, diambil orang, dimakan kampret gitu kan. Wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Sesuatu apapun kecuali itu akan jadi sedekah. Maka yang punya kebun di kampung banyak pohonannya, Pak Haji Ilham, ya masih punya tanaman apa, atau yang kita tanam depan rumah kita kayak cabai apalah gitu. Mau yang banyak atau sedikit itu setiap yang diambil orang, diambil binatang, baik waktu siang ataupun waktu malam, itu semuanya dihitungnya sedekah. Oh, enaknya begitu. Dihitungnya sedekah. Berarti kalau ada kalong malam-malam itu makanin rambutan kita, punya pun rambutan atau buah yang kita tanam. Dalam semalam itu misalkan ada 50 kalong aja. Gitu kan. Makanin satu rambutan, berarti 50 rambutan kita udah sedekah Allah. Jadi nggak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita nggak ada tujuan, nggak ada maksud. Itu makan kagak orang kita nanam, dicolong orang. Itu dihitung sedekah. Mananya, kalaulah kita kehilangan di dunia ini, walaupun hati kita nggak ikhlas, tetap Allah akan ganti di akhirat. Makanya dihitungnya sedekah. Nggak usah khawatir. Apalagi sih kita ikhlas, apalagi sih kita redo, itu akan punya nilai tersendiri. Nggak ikhlas saja itu dihitung sedekah Allah. Sekarang bagaimana kita ikhlas nanam cabai? Memang maksudnya buat kita kumpulin, buat kita makan atau kita jual. Ternyata dimakanin Kalau cara redo mah kagak bakal redo kita. Bener nggak? Ya kagak bakal ikhlas. Tapi tidak ikhlas kita, ini tetap dianggap sedekah. Apalagi memang ikhlas kita. Pas kita nanam tuh, kita udah bilang ke Allah, ya Allah, andai ada yang nyolong, ada yang metik, ada apa, saya ridho, saya ikhlas, jangan tuntut mereka. Itu malah yang lagi pahalanya, Pak. Itu malah yang lagi pahalanya. Itu mah kayak kita emang sedekah buat Gaza gitu. Emang ikhlas hati kita. Kayak sedekah kepada fakir miskin, ya, kepada masjid, majelis ta'lim, mushola. Oleh itu makanya begitu, ikhlas. Wah, enaknya seperti itu, Pak. Masya Allah. Selanjutnya Al-Isrun anhu dari Zaid bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala arada Banu Salimah ayantaqilu qurbal masjid. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك قال فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم. Wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajatan rahul Bukhari aidan bima'nahu min riwayati Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Banu Salim bi kasril lam qabilatun ma'rufatun min al-Ansar radhiyallahu ta'ala anhum wa atharuhum qutahum.
Yang ke-20 dari Sayyidina Jabir bahwa ada satu kabilah di Madinah dari Al-Ansar namanya Banu Salimah, anak-anak Banu Salimah atau anak-anak Salimah. Itu mereka ingin pindah rumahnya dekat Masjid Nabi. Jadi pengen jual dah nih, yang jauh pengen beli yang dekat-dekat Masjid Nabi. Harapannya kan dekat sama sembahyang sama sholat. Sampailah hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira, berita tersebut. Maka Rasulullah bersabda, innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Aku dengar kabar kalian pengen pindah ke dekat masjid. Kata Bani Salamah, iya ya Rasulullah, kami ini pengen pindah ya dekat masjid. Naam ya Rasulullah, betul, qad aradna dzalika, kami menginginkan itu. Waqala, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bani Salamah diyarakum tuktabu atharuhum. Diyarakum tuktabu atharukum, rawahu Muslim. Kata Rasulullah, sejauh rumah yang kalian miliki dan sebanyak jarak yang kalian tempuh untuk sampai ke masjid, itu kata Rasulullah, diyarakum tuktabu atharukum, semuanya itu akan ada catatannya, akan ada tulisannya. Jadi semakin jauh kita melangkah untuk sholat, untuk ke mushola, ke masjid, semakin gede pahalanya. Jadi kalau yang rumahnya nempel sama mushola, tibang 2 tingkat, tibang 2 langkah, 3 langkah, ya pahalanya segitu. Ini bicara menuju, bicara jalan, bukan bicara sholat. Nah kalau bicara sholatnya, nah barang kita udah jamaah. Tapi bicara jalan dari rumahnya, itu semakin jauh kita melangkah, semakin banyak. Maka dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, inna bikulli khatwatin darajatan, setiap langkah itu ada derajat yang Allah tinggikan. Nah berarti kalau yang paling jauh dari musola Baitur Rahmah, paling gede pahalanya. Ini Bang Apun dia paling jauh dia. Pasar Karina Blok M ke sono. Jauh. Iya. Jadi hitungannya tuh makin jauh makin gede. Makanya Nabi itu luar biasa ya. Ya kalau kayak Sayyidina Abu Bakar kan pada dekat-dekat, nggak begitu jauh kan. Ya kalau kayak Bani Salamah ini, anak-anaknya Salimah ini jauh tinggalnya, pengen udah jual aja yang jauh, pindah ke dekat Nabi, dekat masjid biar bisa sholat. Kata Rasulullah, diyarakum tuktabu atharukum, rumah jauhnya rumah kalian itu juga justru akan memperbanyak langkah yang kalian lakukan ke masjid. Semakin banyak langkah kalian menuju masjid untuk sholat, itu semakin banyak pahalanya. Ya kalau timbang 5 langkah ya 5 derajat, kalau yang 10 langkah ya 10 derajat. Lah kalau yang 1000 langkah, Masya Allah. Maka kata Nabi, udah gak usah pindah. Gak usah pindah. Gak usah pindah. Udah cukup di sana. Ya, sabarin aja, kuatin aja. Dan pahalanya pastinya lebih banyak kalian dibanding yang dekat. Nah. Ya semuanya itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dekat makan gak banyak resiko. Ya kayak dekat mushola, dekat masjid enggak kebanyak resiko yang dihadapin. Wudu jalan 2 kali 3 kali nyampe. Nah kalau yang jauh makan belum diserowok anjingnya, belum diketawain kuntilanaknya kan. Banyak resiko dan jalannya kan. Nah, maka dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari,
Inna bi kulli khutwatin darajah. Setiap langkah itu ada derajat yang Allah akan tinggikan. Masya Allah. Nggak ada yang sia-sia Pak kita berarti ya. Nggak ada yang disia-siakan. Nggak ada sedikit yang dilupakan oleh Allah dari seluruh aktivitas baik yang kita lakukan. Apa jalannya dihitung sama Allah derajat. Jadi memang buat umat Rasulullah ini amalnya dikit, tapi pahalanya gede. Amalnya dikit, pahalanya gede. Padahal manfaatnya semuanya nggak ada yang kembali ke Allah, nggak ada. Allah itu kaya, udah nggak perlu sama ibadah kita. Allah itu mulia, udah nggak akan ngaruh dengan maksiat kita. Cuman kalau Allah tetapkan dan berikan kita itu pahala dari setiap ibadah yang kita lakukan, kayak kita jalan ke masjid, setiap satu langkahnya itu dihitung satu derajat oleh Allah. Itu kan satu kemanfaatan yang kembali untuk kita. Tapi kemanfaatan ini Allah siapkan nanti di akhirat. Nah dunianya apa yang kita dapat? Ya lebih sehat lah. Jalan 3 langkah mau 10 langkah sehatan mana? 10 langkah kalau bicara olahraga, bener nggak? Iya. Makanya orang yang jauh rumahnya sama musola dibanding yang dekat itu sehatan yang jauh. Sehatan yang jauh. Gitu. Karena apa? Dia lebih banyak jalannya, lebih banyak olahraga. Itu kemanfaatan dunia itu. Masya Allah. Al-Hadi wal Isran Nabi Al-Mundhiri Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'u salatun fa qila lahu aw fa qultu lahu law istarayta himaran tarkabuhu fuzalma wa fi ramda fa qala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid inni uridu an yuktaba li mamsaya ila al-masjid wa ruju'i ila idza raja'tu ila ahli. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Inna laka mahtasabta ar-ramda al-ardh allati asabaha al-harr syadid. Ini hadis yang ke-21 dari Abi Al-Munziri Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu qala ada seorang laki-laki yang aku tidak tahu, enggak ada yang paling jauh dari masjid dari orang laki-laki itu. Jauh banget ini. Ini hadis sama. Tapi itu orang nggak pernah tertinggal sholat. Bahkan adalah tuqti'u sholatun, nggak pernah tertinggal sholat. Umumnya jauh rupanya. Lalu ada yang bilang kepadanya, atau Abi Munzir bilang, coba kalau kamu beli himar, beli keledai, gitu kan. Atau kalau kayak kita, coba beli motor biar ngeringanin dikit. Kalau kau beli keledai, kemudian kau gunakan untuk perjalanan kamu, mundar-mandir kamu dari rumah ke masjid, gitu kan? Itu alangkah baiknya. Kata Ubay bin Ka'ab. Kata orang tersebut jawab, laki-laki tersebut, faqala ma yasurruni ya anna manzili ila janbil masjid. Ya, kalau amat membahagiaan, suka senang sekali kalau rumah aku bisa dekat dengan masjid, senang sekali. Ya cuman kan keadaannya, mau beli dari mana kan gitu, dan udah nggak ada tempat misalkan. Akan tetapi ini uridu ayyuktabali mamsaya ilal masjid. Tapi aku menginginkan agar jalan aku ke masjid itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan pahalanya. Begitu juga jalan aku yang enggak kembali ke rumah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananya apa? Ya. Ini orang saking jauhnya disuruh beli keledai. Ya kalau ada mah kenapa kan? Jangan nyusahin diri. Nah, cuman kalau kagak ada pun sama. Pahala orang jalan kaki karena tidak ada, tapi sholatnya tetap nggak ketertinggal.
salatnya tetap nggak ketinggalan. Jangan rumah di pasar Karina, dari sana jalan ke masalah Baitur Rahmah misal kagak sembahyang ke sini, jam 6. Itu semuanya kita kondisiin kali ya. Artinya masih dalam jarak yang memang kalau kita jalan terlambatnya itu paling Fatihah sama imam. Itu masih cakep. Tapi kalau sekarang kita udah nggak kerepotan karena masjid dan musola juga Allah sudah tetapkan dekat-dekat dari rumah kita. Kalau lah nggak masjid musola. Maka ini kesempatan luar biasa. Ini uridu ayyukta wali imam saya ilal masjid. Ya, aku tuh hanya kepengen perjalanan aku ke masjid, pulang aku dari masjid ke rumah, itu semuanya ada catatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu. Semuanya Allah kumpulkan, yang Allah berikan dan Allah kumpulkan dan Allah jadikan pahala semuanya buat kau. Masya Allah. Ya. Rencana dia pengen pindah ke dekat masjid, itu dihitung pahala. Ngapain pengen dekat masjid? Ya kalau dekat masjid mah kan bisa lebih awal, lebih ini. Itu punya pahala. Jadi niat aja Pak untuk melakukan satu kebaikan itu punya nilai pahala. Terus kepengen punya motor. Ya buat ngebantu aktivitas kayak sholat, ngaji, silaturahmi, acara-acara yang baik gitu kan. Tapi memang Allah belum kasih. Kepengenan punya motor, tapi Allah belum kasih. Kepengenannya untuk satu kebaikan itu diberikan pahala. Terus apa? Karena belum punya motor, belum punya apa, dia tetap laksanain kan? Dia tetap jalan, ngaji jalan, sembahyang jalan. Itu pun pahala. Itulah yang kata Rasulullah, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Semuanya Allah kumpulkan menjadi pahala semuanya. Kepengen kamu tinggal di masjid, apa sekarang belum kesampaian, punya pahala enggak? Keinginan kamu punya motor buat mundar-mandir, punya pahala? Ya enggak? Terus jalan kamu karena ketidakadaan motor, ya, jalan kaki kamu karena ketidakadaan motor, itu pun luar biasa pahalanya. Makanya banyak banget pahala. Jadi umat Rasulullah itu banyak banget pahala. Wa bi riwayatin innalaka mahtasabta. Dalam satu riwayat bahwa kamu tuh Allah akan berikan apa yang kamu ya, ikhlaskan, apa yang kamu niatkan. Ya. Ar-ramdha al-ardul lati asabaha al-harru asyadid. Ramdha itu bahasa Arab yang artinya dataran yang terkena terik matahari. Jadi kalau di Arab tuh ya jalanan ya kalau lagi musim panas ya nggak sanggup Pak, kaki panasnya panas banget, dinginnya dingin banget. Makanya itu kalau lagi panas Rasulullah tuh sujudnya itu keningnya itu ditutupin sorban sama Nabi. Jadi Nabi itu kalau lagi sujud pada saat panas atau lagi saat dingin banget itu keningnya ditutupin sama sorban. Maka sisa sorban ini imamah yang ada itu digitu nama Nabi ke keningnya biar tidak kena jidatnya pasir yang amat panas. Ya kalau dulu kan sembahyangnya memang langsung ke pasir. Kalau sekarang mah kan ada sejadah. Makanya dulu itu kata Nabi kalau sembahyang kebetulan ada pasir nempel, fala tamhasil hasa, jangan disapu. Jangan diusap tuh pasir yang ada di jidat. Tapi kalau memang sekiranya mengganggu dan gatal, kata Rasulullah cukup sekali. Maka ini jadi ketetapan hukum kalau satu ketika kita sembahyang, terus di jidat kita kayak ada batu pasir nempel, kalau bisa masih kita tahan. Jangan diusap, karena ngusap pasir yang ada di jidat itu hukumnya makruh.
Tapi kalau memang gatal apa yang geremet, nah itu kata Nabi fawahidatan, maka cukup sekali saja. Jangan dipakai bergegar begini, pakai lihat handphone lagi begini. Mau batal Pak sembahyang kalau begitu. Paham kira-kira? Asani wal isruna Nabi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu wallahu taala a'lamu bis-shawab.